Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andes Puja Gembul Channel. Pada video kali ini kita akan membahas rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Nah, untuk rukun iman yang kelima ini kita wajib percaya bahwasanya dunia ini akan berakhir dan akan ada ujungnya, dan untuk kiamat sendiri itu terbagi menjadi dua secara kategori, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil, ataupun dan selanjutnya kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu bahwasanya manusia itu ada yang meninggal atau kematian terlebih dahulu. Nah, ketika seorang manusia itu meninggal dan alam semesta ini belum hancur, maka itu adalah kiamat bagi dirinya sendiri. Kiamat sugro. Kehidupan dunia sudah berakhir bagi dia. Dan dia akan hidup di alam yang selanjutnya, itu alam barzakh, alam kubur. Dia akan menunggu kehancuran alam semesta secara keseluruhan ataupun kiamat kubro. Nah, dalam rukun yang iman yang kelima ini yang kita wajib iman ini adalah kiamat kubro. Ya, kiamat sugro juga termasuknya. Kita percaya, bahkan kita melihat sendiri. Kita sudah di dunia pasti akan melihat banyak orang yang sudah meninggal dunia mendahului kita, gitu. Seperti orang-orang tua kita, gitu. Bahkan terkadang ada juga orang-orang yang lebih muda dari kita, lebih mendahului kita, gitu. Itulah dunia, ya. Semua akan pergi meninggalkan dunia ini. Karena Allah sendiri berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu pasti mati. Baik, untuk fase-fase kiamat itu, ya, seperti yang kita bahas kemarin, ada malaikat yang bertugas yang meniup trompet sangkakala ataupun trompet pada hari bakal terjadi kiamat nanti. Jadi tiupan pertama itu akan menghancurkan seluruh alam semesta ini, yang darinya ada menjadi tiada, gitu. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali dibahas bahwasanya itu nanti huru haranya itu luar biasa. Ada yang selatan dengan itu yang watakunu jibalu kal ihnil manfus, ya. Gunung-gunung itu berterbangan seperti kapas, ya. Pecah malah, gitu, ya. Jadi huru haranya begitu besar, intinya sih semuanya mati, bahkan tiada lagi. Alam semesta ini yang semulanya ada menjadi tiada. Itu tiupan pertama. Jadi nanti tiupan kedua, semua manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Disitulah terbelalak terkejutnya para orang-orang yang kafir ataupun tidak beriman. Ternyata dia dihidupkan kembali, dan hidup kembali untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang dia telah perbuat semasa hidup di dunia. Di sini kita semua pada tiupan yang kedua akan digiring di padang mahsyar, ada namanya. Nanti lapangan besar, semua manusia dari sejaman Nabi Adam awal sampai zaman akhir nanti semuanya dikumpul di padang mahsyar ini. Dan kalau menurut ceritanya, riwayatnya itu panasnya luar biasa. Matahari itu bagaikan satu jengkal saja, gitu, ya, dari kepala kita, saking panasnya. Seperti apa realnya kita tidak bisa tahu, yang pasti kita bakal ke sana nanti. Ceritanya seperti itu. Nanti kita menunggu masa fase berikutnya. Jadi setelah dikumpul di padang mahsyar, nanti kita akan manusia akan huru hara, dan
ada membuat kalau yang ada saya pernah pelajari dalam kitab Tijanud Duwari itu para manusia itu mencari pertolongan ataupun syafaat. Yang pertama menemui Nabi Adam. Nabi Adam menyatakan bahwasanya dia tidak sanggup memberikan syafaat karena dia sendiri merasa berdosa. Selanjutnya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga merasa tidak sanggup memberikan syafaat karena dia juga merasa dia berdosa, mendoakan umatnya untuk ditenggelamkan pada masa itu. Terus selanjutnya kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga merasa tidak sanggup. Selanjutnya minta lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga merasa tidak sanggup, merasa malu karena dia sendiri dipertuhankan oleh umatnya. Nah, selanjutnya terakhir para manusia, kelompok manusia itu menemui Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad langsung mengiyakan karena memang syafaat itu ada di tangan, diserahkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah SWT. Yang berhak memberikan syafaat pada hari kiamat itu adalah Nabi Muhammad. Makanya perbanyaklah kita membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad ditemui, maka Nabi Muhammad bersujud di bawah Arash pada itu. Jadi di padang mahsyar nanti ada satu pohon besar ataupun nama sebetulnya pohon Sidratul Muntaha atau apa ya, pohon Arash ya kita tahu. Nabi bersujud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dilanjutkan pada fase berikutnya, yaitu perhitungan amal-amal manusia. Nah, pas perhitungan inilah Nabi Muhammad akan menunggu umatnya, seluruh umatnya yang diakui sebagai umatnya nanti akan diberikan syafaat. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mau masuk surga duluan sebelum semua umatnya masuk dulu. Seperti itu luar biasanya Nabi kita, seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi nanti di pada akhir-akhir nanti pas Yaumil Mizan, Nabi Muhammad itu akan membantu memberikan syafaat kepada kita yang senantiasa bersalawat kepadanya. Nah, setelah di Yaumil Mizan sudah ditimbang, sudah tahu ya amal ibadahnya yang berat, perbuatan dosa dan pahalanya, maka lanjut ke perjalanan berikutnya, yaitu sirat, ya, kita menyeberang sirat, jembatan Siratul Mustaqim yang di bawahnya dan neraka yang menyala-nyala, dan di seberangnya itu ada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuknya itu tidak bisa kita bayangkannya. Seperti apa jembatannya, bukan seperti kayak jembatan yang kita bayangkan kalau kayak di dunia ini jembatan di bawahnya ada kolam atau danau gitu, sungai yang kita nyeberang biasanya ya. Bukan seperti itu. Jadi nanti di akhir itu kalau ada seperti apa yang kita bayangkan terbesit dalam pikiran kita, niscaya tidak seperti itu, tidak sama seperti itu, dan hanya Allah lah yang tahu. Jelas ceritanya nanti bakal kita akan menyeberang seperti itu ya, seperti itu keimanan kita nanti. Dan yang selamat itu akan masuk surganya Allah, dan kalau yang terpeleset jatuh maka akan mampir dulu ke neraka. Cuman yang menurut keimanan kita di Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kalau masih ada setitik iman kita, nanti kita pernah beriman kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau yang masuk mampir di dalam neraka ya. Nah, tapi mampir itu sebentar pun nggak mau kalau bisa ya. Kalau kita ibaratkan di dunia ini, ada tempat yang kita terkenal di situ angker atau apa gitu ya. Kalau kita, tapi kita berperjalanan harus lewat situ misalnya. Kira-kira Anda mau tidak mampir? Nggak mau kan ya. Kalau mau sebentar ya. Kalau bisa jalan langsung gitu ya. Jadi seperti itulah juga nanti di akhir. Mudah-mudahan
kita mendapatkan syafaatnya Nabi, karena semua manusia itu tidak luput dengan perbuatan dosa. Jadi setelah kita selamat, maka kita akan kekal di dalam surga yang penuh kenikmatan, ataupun jannah kalau bahasanya. Jadi semua umat Muhammad insya Allah nanti bakal masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu komitmen Nabi Muhammad SAW. Selama tidak memiliki dosa syirik, maka jangan sampai melakukan dosa yang terbesar, itu ya syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengakui Allah pencipta alam semesta ini dan sebagai Tuhan, apalagi menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya, syirik, menyekutukannya, meminta sesuatu kepada yang lainnya. Itu pesan saya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk yang lebih jelasnya lagi bisa Anda pelajari di Google ya, dan detailnya juga ada tuh yang pernah saya baca, buku tentang perjalanan awal hingga akhir, al-bidayah wan nihayah ya. Jadi itu diceritakan tuh awal sekali alam kita, penciptaannya mulai dari alam roh. Kita ini dulu di roh, dan di alam roh. Setelah itu masuk ke alam rahim ataupun alam kandungan ibu kita. Setelah alam rahim baru kita alam dunia yang sekarang ini tempat kita singgah ya. Jadi dunia ini hanya persinggahan sebenarnya. Persinggahan ketiga ya. Baru setelah itu alam kubur. Kalau yang meninggal duluan belum terjadi hari kiamat gitu ya. Ada ataupun barzakh. Baru padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini ada banyak nanti nih kan, di padang mahsyar ada pertimbangan dan segala macamnya, termasuk sirat. Nah, baru yaumul ba'ats ataupun hari pembalasan. Nah, dibahaslah baik dibalas baik, yaitu neraka, surga, ataupun buruk dibalas buruk, yaitu neraka gitu ya. Buruk dulu ya seharusnya, lewat neraka dulu, karena semuanya tidak ada yang tidak melewati sirat ya. Manusia pasti akan melewati itu. Cuman lewatnya macam-macam ya. Ada yang katanya lewat cepat kilat, cep. Ada yang lewatnya merangkak, ada yang ngesot dan segala macam. Ada yang pakai kendaraan luar biasa, macam-macam nanti kejadiannya. Termasuk tergantung amalannya. Oke, itu saja video saya kali ini. Tadi ya, kalau mau lebih detailnya itu bisa dipelajari di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ataupun ada juga posternya, kalau nggak salah ada posternya tentang perjalanan itu dari awal hingga akhir. Saya tidak membahas di video ini video singkatnya saja supaya tidak panjang pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar saya terus semangat membuat video-video berikutnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.